Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope you are doing great. So, today we are going to study about future. What will happen in the future? So, are you ready for that? So, before we start our lesson, let's pray together. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. So, hari ini kita akan belajar tentang future. Kita akan belajar tentang masa depan. Kita akan belajar future, future continuous, and future perfect. So, sebelum pembelajaran dimulai, I have some questions for you. First, what will you do tomorrow? Second, what will you be doing on Sunday? Third, what will you have done next week? So, do you have an answer for that? Please let me know. Also, I have a warm-up quiz for you. Please answer the 4 questions that I sent to you. Answer it by typing the answer or the option in the chat. Nah, jadi silakan menjawab pertanyaan 4 pertanyaan yang saya kirimkan ini. Silakan jawabannya bisa ditulis di WhatsApp-nya. Misalnya nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, dan seterusnya. Gitu ya. Jawabannya ya sebisanya kalian aja dah. Ini nggak masuk nilai kok yang ini. Oke? Silakan. Nah, jadi kita mulai masuk ke materinya ya. So, do you know what is plan? Apakah kalian tahu apa itu plan atau rencana itu? Nah, rencana itu biasa berarti a decision about something to do in the future. Adalah keputusan tentang untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, future plan is usually used to tell about future events. Nah, biasanya kan rencana itu kan kita gunakan untuk bercerita tentang masa depan. Oh, aku nanti mau jadi dokter. Oh, aku nanti mau pergi berliburan dan lain-lain. Atau untuk promise or convince someone, atau untuk berjanji atau meyakinkan seseorang. Misal, I will return your money. Aku akan mengembalikan uangmu, atau aku akan membayarkan hutangmu nanti gitu. Nah, awalnya seperti itu ya untuk pengertian plan dan future plan. Nah, baik, bagaimana sih penggunaan dan perbedaan antara future, future tense, future continuous tense, and future perfect? Nah, di sini untuk future itu digunakan untuk menyatakan prediction, to state prediction, expectation, promise, to state willingness made at that moment when one speaks. Jadi digunakan untuk menyatakan suatu keinginan yang diucapkan sekarang begitu. Jadi diucapkannya sekarang, pengennya nanti, berarti pengennya ini atau kejadian ini belum terjadi begitu. Nah, untuk future continuous itu digunakan untuk menyatakan to state an ongoing or progressive action that will occur in the future. Jadi digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang akan berlangsung di masa yang akan datang. Misalnya berarti, oh nanti lo ada barongsai, pertunjukan barongsai pada jam ini sampai jam ini begitu. Oh nanti lo ada ikatan cinta mulai dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Seperti itu mungkin contohnya. Kemudian untuk yang future perfect itu digunakan untuk menyatakan prediction of an action that will have been completed in the future before another action. Nah, biasanya digunakan untuk menyatakan prediksi ya, untuk menyatakan ya prediksi sih benar, untuk menyatakan prediksi akan kejadian yang akan sudah selesai dilakukan sebelum kejadian lain. Biasanya begitu. Misalnya, aku nanti
pasti sudah membersihkan rumah ketika ibu sudah pulang dari pasar. Berarti kan aku ini belum membersihkan rumah, tapi ini sudah berniat nanti pokoknya sebelum ibu pulang dari pasar rumahnya sudah bersih. Nah, seperti itu. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke rumus-rumusnya, bentuk-bentuk dan rumus-rumusnya, oke? Santai dulu, dipahami baik-baik, dipahami yang jelas sejelas-jelasnya, oke? Oke, selanjutnya kita lanjut ke namanya time marker atau time signal biasanya dipanggilnya. Nah, ini tuh biasanya sebagai acuan lah kira-kira ini masuk kalimat future, kalimat future continuous atau kalimat future perfect. Ini biasanya ya kalau yang sering ditemukan di buku-buku. Tapi dalam praktek bahasa Inggris kesehariannya mungkin jarang-jarang lah, tenses ini jarang sekali untuk digunakan dengan tepat setepat-tepatnya gitu. Cuma beberapa saja. Nah, untuk future time markernya itu adalah tomorrow, besok, next bisa next Monday, next Sunday, next month, next day, hari selanjutnya, ya, minggu, bulan selanjutnya dan lain-lain. Soon, segera. Later, ya nanti, sih. Nah, tonight, malam ini. Kemudian untuk time markernya future continuous is tomorrow at specific time. Nah, specific time berarti harus ada jamnya yang jelas. Bisa tomorrow at 8 o'clock in the morning. Besok jam 8 pagi atau at this time next bla 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 bla. Berarti pada waktu ini next month gitu. At this time next month berarti pada waktu sekarang, misal sekarang jam 10, berarti jam 10 bulan depannya lagi, berarti 30 hari lagi begitu. Kemudian atau when, bisa when people get sick atau saat seseorang atau saat kejadian lain berlangsung, hampir mirip dengan future perfect. Nah, untuk future perfectnya by the time atau by the end, ketika sudah berakhir gitu. Kemudian atau by November, by 2019, ketika tahun 2019 atau ketika bulan ini itu dan selanjutnya dan lain-lain. Kemudian until next week, sampai minggu depan, contohnya as soon as, segera setelah. Nah, as soon as itu artinya segera setelah. Tadi contoh kalimat ini mungkin bisa nanti segera setelah ibu sampai di rumah, saya akan sudah membersihkan rumah begitu. Contohnya mungkin contohnya nanti kita akan bahas contoh-contohnya setelah ini, oke? Oke, selanjutnya we will continue our discussion about form about future tense, future continuous and future perfect. Nah, gimana sih bentuknya atau gimana sih rumus-rumusnya? Nah, yang pertama untuk yang future verbal namanya verbal berarti ada verb yang bertindak kejadiannya, ada verbnya. Contohnya untuk yang positif subject plus will plus sub 1. Untuk yang negatif kan subject will plus not plus sub 1. Untuk yang interrogatif atau kalimat pertanyaan adalah willnya pasti selalu di depan plus subject plus verb 1 lagi plus tanda tanya, jangan lupa nanti di akhir tanda tanya. Untuk yang kalimat nominal future tense itu biasanya subject plus will plus be. Contohnya apa ya kira-kira? Misalnya I am a student. Kalau jadi future tense I will be a student. Nah, gitu be-nya tidak usah diganti, nanti saya akan jelaskan lagi jika kalian masih belum paham tentang ini, oke? Nah, kemudian untuk future tense sama, ini sebenarnya materinya mirip dengan should kemarin, tinggal should-nya kemarin diganti aja pakai will. Rumusnya sama. Untuk yang future continuous subject plus will plus be plus verb ing. Nah, ingat kalau verb ing itu pasti ada be-nya. Ini sudah sepasang. Kemudian untuk negatifnya tinggal ditambahin not, berarti subject plus will plus not plus be
plus verb ing. Untuk yang interrogatifnya adalah will plus subject plus be plus verb ing plus tanda tanya. Oke. Nah, kemudian untuk future tense-nya, future perfect tense-nya sama lagi, sama seperti should kemarin. Berarti kan subject plus will plus have. Jadi setelah have itu harus plus verb 3 atau namanya bisa disebut past participle. Nah, begitu. Untuk kalau yang not atau negative sentence-nya ya subject plus will plus not plus have plus verb 3. Nah, untuk interrogatifnya will-nya selalu di depan plus subject plus have plus verb 3 bla 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 bisa ditambah objek dan lain-lain, kemudian tanda tanya. Nah, contohnya bagaimana Pak ini yang future tense ini Pak? Saya tidak paham Pak. Tenang. Nah, untuk contohnya yang future positive, they will watch a film tomorrow. Mereka akan menonton sebuah film besok. Berarti kan ini prediksi, bisa prediksi atau ekspektasi atau juga rencana. Mereka kalau mau nonton film besok karena bioskopnya sudah mulai buka setelah PPKM ini. Nah, ayo siapa yang mau nonton bareng nih film nih? Ayo. Siapa? Boleh nih. Boleh dong diajak-ajak. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya negatif interrogatifnya, they will not watch a film tomorrow. Oh, mereka tidak akan melihat film besok karena ya tiketnya masih mahal, nggak ada film yang cocok gitu. Kemudian untuk interrogatifnya, will they watch a film tomorrow? Apakah mereka akan melihat film tomorrow besok? Nah, tanya seperti itu ya. Kemudian untuk yang future continuous, contohnya Annie will be cleaning the house at 8 tonight. Nah, Annie akan sedang membersihkan rumah pada pukul 8 malam ini. Jadi ketika kalian nanti jam 8 ke rumah Ani, oh Mas Ani itu pasti sedang membersihkan rumah karena dia bilang Ani will be cleaning the house at 8 tonight. Nah, negatifnya Ani will not be cleaning the house at 8 tonight. Nah, sama. Oh, jadi kalau jam 8 nanti bisa datang Ani soalnya tidak sedang membersihkan rumah jam 8 nanti. Kalau interrogatifnya will Ani be cleaning the house at 9 tonight? Oh, salah tulis enggak apa-apa. Apakah Ani nanti akan sedang membersihkan rumah pada jam 9 malam? Enggak, soalnya kan Ani tadi kan bilangnya mau membersihkan rumah jam 8. Nah, seperti itu. Mungkin bisa seperti itu contoh jawabannya. No, Ani will be cleaning, but Ani will be cleaning the house at 8 tonight. Nah, seperti itu contoh pertanyaan dan jawabannya. Nah, untuk yang future perfect tense, contoh positifnya, Fahmi will have finished the work by October 29th. Nah, Fahmi akan sudah menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 29 Oktober. Berarti kalau kita hitung-hitung tanggal 29 Oktober ini Fahmi pasti sudah selesai pekerjaannya. Berarti kalau sebelumnya ya belum. Kalau sebelum tanggal 29 berarti ya belum karena masih progres mengerjakan. Seperti itu. Nah, untuk yang negatifnya kira-kira Fahmi will not have finished the work by October 29. Nah, berarti sebelum Fahmi tidak akan selesai mengerjakan pekerjaannya pada 29 Oktober. Jadi kalau kita tunggu dari sekarang tanggal ini sampai 29 Oktober itu berarti Fahmi itu belum menyelesaikan pekerjaannya. Nah, untuk yang will interrogatifnya, will Fahmi have finished the work by October 29? Nah, apakah Fahmi akan sudah menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 29 Oktober. Nah, apakah
Ya, bisa saja belum, bisa saja sudah, tergantung fahminya ini niat awalnya mau bagaimana. Nah, mungkin seperti itu. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan, apakah bulat ataukah apakah penjelasan saya yang masih kurang bisa dipahami? Silakan ditanyakan ya. Okay, for the next, we're going to talk about the example of monologue and dialogue. There is future, future continuous, and future perfect tense. So, for the first monologue, we will have the monologue by the title I will go to my uncle's villa. Saya akan pergi ke villa pamanku. Nah, ayo kita baca sama-sama ya. Let's read it together. My name is Gilang. My family and I have planned to have a holiday at the weekend. We will stay a night at my uncle's house. We will leave on Saturday morning because we will spend the night having a barbecue party there. We will go home on Sunday afternoon. Since I have a few assignments, I will have finished all of them before Saturday morning. I may have to do them from Friday night until midnight or down. I will be staying up and doing all the assignments when all people in the house sleep. I am sure I can do it. When they wake up in the morning, I will be having a shower and packing my stuff. I will not bring lots of clothes, but I will bring my jacket since it's cold in the villa area. I will sleep in the car on the way to the villa. I will have finished my breakfast before we leave, then because I cannot eat in the car. Hopefully, I will have slept well when we arrive. Nah, tadi monolog di atas bisa kita tahu kan, ini yang cerita ini namanya Gilang. Nah, Gilang ini dan keluarganya mau liburan. Liburan kemana? Nah, liburannya ke uncle's villanya atau uncle's house-nya itu. Kapan pak mereka liburannya? Mereka akan liburan pada akhir pekan. Kapan mereka berangkatnya? We will leave on Saturday morning. Nah, itu tadi. We will leave on Saturday morning. Kami akan berangkat pada hari Sabtu pagi. Nah, kenapa kok mereka mau berangkat pada hari Sabtu pagi? Nah, itu tadi. Pokoknya mereka mau membuat barbecue party atau pesta bakar-bakaran lah pada malam harinya di sana. Wah, enak tuh ya. Kita bakar-bakaran di tempat yang dingin di villanya gitu. Wah, kayaknya enak ini. Nah, tuh kemudian untuk di paragraf keduanya. Paragraf kedua ini tahu kan bercerita tentang karena Gilang tadi ini punya banyak PR, jadi dia tuh harus lembur dulu. Lemburnya mulai kapan? Mulai Jumat malam pulang sekolah, sore malam lembur sampai kapan? Sampai tengah malam bisa sampai fajar lagi. Wah, kayak seharian nggak tidur itu mungkin Gilang ya. Nah, itu. Kemudian pas paragraf ketiganya dia mau menjelaskan Gilang ini menjelaskan rencananya. Itu nanti kalau pas pagi pokoknya aku harus sudah mandi, harus sudah packing barang-barangku gitu. Dia juga mau rencana nggak bawa barang banyak, tapi cuma bawa jaket aja karena di villa sana itu tempatnya dingin, daerahnya dingin gitu. Nah, seperti itu. So that's it for the first monologue, and then we're going to the dialogue. The dialogue is between Dani and Mila. Dialognya antara Dani dan Mila. Pada intronya, Dani greets Mila when she is passing in front of Dani's house. Dani itu menyapa Mila ketika dia itu lewat di depan rumahnya gitu. Kita praktek ya.
Let's read the dialogue together. Hi Mila, where are you going? Hi, I will meet Mr. Dalang in his garden. What will you do there? I want to ask him for banana leaves. What will you make with the banana leaves? My mom and I will use the banana leaves to wrap peppers. So we will need some of those. Oh, I see. I am pretty sure Mr. Dalang will give you the banana leaves. He is a kind man. Yeah, you're right, Danny. I think I have to go now. Would you like to taste the peppers, Danny? Of course. Thank you, Mila. I will be coming to your house when the peppers is ready. Thank you. See you at my house. See you, Mila. Nah, dialognya ini tentang Dani dan Mila. Nah, apa sih artinya Dani dan Mila itu? Mereka berbicara tentang apa sih? Oh, ternyata Mila itu mau ke Mr. Dalang atau Dalang, mau ke kebunnya atau Dalang. Ngapain mereka kebunnya atau Dalang? Nah Mila itu bilang, I want to ask him for banana leaves. Aku ingin meminta atau Dalang itu daun pisang. Nah, daun pisangnya buat apa itu? Nah, katanya Mila mau dibuat pepes, mau dibuat untuk membungkus pepes. Nah, sama ibunya. Terus ditawari deh, dan kamu mau nggak nyicipin pepesnya? Oh iya, tentu saja gitu. Nah, itu untuk dialognya. Nah, sekarang as you guys can see, and I will send this dialogue and monologue in WhatsApp group as well. So the next task is this one. Nah, please categorize the sentence from the monologue and the dialogue into the correct form of will. Nah, jadi silahkan ini, ayo diisi satu-satu. Mana yang termasuk, mana kalimat yang di dialog dan monolog tadi yang termasuk future tense yang menggunakan rumus will plus verb 1. Mana yang termasuk future continuous, will be plus verb ing. Mana juga yang termasuk future perfect, will plus has plus have plus verb 3. Nah, silahkan dikelompokkan ya. Setelah itu nanti kita akan membahas ini tadi, soal-soalnya ini, exercise-nya tadi, apa informasi yang terdapat di dialog dan monolognya tadi. Nah, pasti ya, ayo kita diskusi kembali di grup WhatsApp. Oke, thank you.